A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus yayasan, pengurus DKM, para orang tua kami, sesepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Alinda ini, insyaallah semua kita yang kumpul di tempat ini selalu mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita dibangkitkan dari kematian sesaat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tidak sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan untuk hidup, dan kehidupan kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan kita tahu sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Dan sebaliknya jamaah sekalian, ada kaitannya dengan ketakwaan. Baginda Nabi bilang seburuk-buruk ucapan. Nah, ini tanpa sadar kita mungkin terjadi pada diri kita. Apa itu? Ketika ada orang lain menasehati kita, ketika ada orang lain mengingatkan kita, ketika ada orang lain mengajak kita, mengajak untuk taat, mengajak untuk takwa, mengingatkan kita akan kewajiban-kewajiban kita, kemudian refleks kita bilang apa? Urus aja diri lu sendiri. Kita marah diingatkan, kita marah dinasihati, apalagi kalau yang nasihati kita mungkin secara umur, secara strata pendidikan, kita menganggap lebih rendah dari kita, maka tanpa sadar lo nasihatin gua kencing aja belum lurus. Kadang-kadang orang tuh gitu, Pak. Nah, kalimat-kalimat seperti inilah yang kata baginda Nabi SAW ada seburuk-buruk kalimat, bahkan yang paling sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Ada orang yang mohon maaf merasa dia amalnya udah banyak, sedekahnya udah banyak. Sehingga ketika ada orang yang mengingatkan, muncul sifat ujungnya. Padahal harusnya kita berterima kasih manakala ada orang yang mengingatkan kepada kita untuk bertakwalah kamu kepada Allah, mengingatkan kita ketika kita lalai, mengingatkan kita ketika kita mengabaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Makanya bersyukurlah jamaah sekalian ketika masih ada orang yang menasehati kita.
ya, mengajak kita, menegur kita. Ya, kenapa? Kan itu adalah salah satu cara Allah untuk membuat kita selalu dalam kondisi sadar. Ya, sadar akan ya kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Ya. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebaik-baik figur, sebaik-baik suri toladan buat kita semua. Ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan. Kenapa? Karena diutusnya Rasulullah adalah untuk menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk menjadi rahmat. Dan supaya kita tetap mendapatkan rahmat, ya nggak ada jalan lain. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Dan itu artinya kalau hidup kita pengen dapat rahmat dan berkah, tempat di mana kita mendapatkan rahmat dan berkah, maka ada syarat dan ketentuan di situ ya mas kalian. Apa syarat dan ketentuannya? Taat. Ya, samina wa ata'na. Ya, bukan samina wa asoina. Negeri kita nih akan menjadi rahmat, menjadi berkah buat kita kalau tata kelola negeri ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, ketika negeri ini tidak ditata kelola dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, jangan harap negeri ini akan menjadi berkah, negeri ini akan menjadi rahmat buat kita. Jadi selama ini kita memahami ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu hanya pasif saja. Ya sudah, diutusnya Rasulullah jadi rahmat aja, pasif, cenderungnya pasif. Padahal di situ tuntutan aktif buat kita. Kalau diutusnya Rasulullah mau jadi rahmat bagi kalian, apa yang harus kalian lakukan? Nah itu dia. Bukan kita diam dan menunggu atau menerima bahwa Rasulullah sudah diutus oleh Allah, selesai. Tidak. Rasulullah diutus oleh Allah bawa apa gitu. Kan enggak dengan tangan kosong. Ya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Setidak-tidaknya ya 6.666 ayat, 14 surat, 30 juz, dan nggak cukup hanya itu, jutaan hadis. Dan dari jutaan hadis ini dipilah lagi Imam Bukhari, Imam Muslim, Kutubut Sittah, Kutubut Tis'ah. Itulah yang harus kita jalankan. Makanya Rasulullah berikan jaminan ketika di Haji Wada, selama kalian berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnahku, maka kalian gak akan pernah tersesat. Tuh disitulah Pak syaratnya itu. Ya, termasuk tema yang kita akan bahas ya pada kesempatan pagi hari ini ya berkaitan dengan bagaimana menjaga marwah para guru kita, para ulama kita. Kenapa? Al ulama'u warasatul anbiya. Para nabi dan rasul mereka sudah wafat, sudah putus. Ya karena Rasulullah Muhammad SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin, putus sudah risalah kenabian. Tetapi apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, ya terutama kita umat akhir zaman, nggak putus Pak sampai hari kiamat. Siapa yang menjadi penyambung lidah, pemegang sanad dari Rasulullah sampai hari kiamat nanti? Para ulama, para guru. Makanya kalau kita pengen hidup kita senang, bahagia, lurus, ya maka pewaris Nabi ini
harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita tempatkan di tempat yang terbaik. Kita muliakan, kita agungkan. Ya, agung dalam makna ya tentu tidak sama ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya ketika Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Jadi karena para ulama adalah pewaris Nabi, maka kita juga dituntut untuk bagaimana memuliakan mereka. Nah, ini yang akhir-akhir ini jamaah sekalian ramai ya, muncul lagi, padahal yang namanya pelecehan, pembulian, bahkan kriminalisasi, bahkan sampai membunuh para ulama ya sudah terjadi. Ya, sudah terjadi lama kan. Ya, bahkan sejak era kolonialisme ya, penjajahan bangsa-bangsa Eropa di negeri kita ya, menyematkan framing negatif kepada para ulama kita itu sudah ada. Ya, pengkhianat, ekstremis, teroris, apalagi Pak? Ya, itu sudah ada. Bahkan Belanda sengaja menyematkan huruf H kepada jamaah haji Indonesia. Sekembalinya mereka ke tanah air, ya di depan namanya ada huruf H. Itu sebetulnya untuk memantau Pak. Wah, hati-hati ini orang dari Mekah. Bisa jadi orang ini penggerak, bisa jadi orang ini ekstremis, ya bisa jadi orang ini apa? Provokator. Nah itu, jadi sejarah huruf H di depan nama kita tuh bagi mereka pada masa penjajahan Belanda itu tujuannya itu Pak. Ya, agar mudah diawasi. Kenapa? Oh, mereka bagi Belanda ancaman, bagi penjajah ancaman. Jadi framing negatif sudah ada Pak. Giliran ngaji kayak gini, di belakang ada 2 centeng pakai golok, pakai senjata. Salah ngomong, nah, udah langsung tanpa babi bu, ya ciduk. Itu sudah terjadi. Jadi yang namanya pembulian, penghinaan, cacian, ya, bagi orang-orang yang menegakkan kebenaran, bagi orang-orang yang mengajak manusia kepada tauhid, itu sunnatullahnya memang begitu. Jadi kalau Bapak nggak mau ya diperlakukan ataupun mendapat perlakuan seperti itu, ya nggak berani mengambil resiko, jangan terjun di dunia dakwah kan gitu Pak. Ya karena sunnatullahnya memang seperti itu. Nah, cuma ya bagaimana kita melihat, bagaimana kita menyikapi ya apa yang terjadi dengan kondisi di lingkungan masyarakat kita, ya terutama kasus-kasus yang muncul, ya, bagaimana sikap murid ya terhadap gurunya, ya ini kan ramai lagi Pak, apalagi dengan adanya medsos ya, itu turut meramaikan, bahkan berita-berita di pelosok pun bisa sampai kepada kita ya begitu cepat, ya untuk sesuatu yang apa namanya dianggap penting untuk diviralkan, ya maka orang ya akan rame-rame share terus sampai akhirnya kepada kita. Nah, jadi jamaah sekalian, kita sudah banyak baca, sudah banyak tahu secara gamblang ya, videonya, narasinya, ya bagaimana sikap atau perilaku ya, para murid terhadap gurunya. Ya, jangan-jangan kita juga Pak termasuk di dalam ya orang-orang yang tidak menjaga, orang-orang yang tidak menghormati warisan ya para nabi ya. Jadi bukan hanya lingkungan formal ya, di lingkungan non formal pun ada ya, di lingkungan non formal kan lembaga pendidikan itu kan nggak selalu formal ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi nggak selalu itu
Ya, tidak sedikit juga lingkungan lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya non formal, ya. Sampai surau-surau, ya, musola-musola kecil di perkampungan, ketika ada yang mengajarkan baca tulis Quran, ya, apakah metode Iqra, Al-Barqi, An-Nur, macam-macam. Itu juga adalah lembaga pendidikan. Di situ ada guru, ada murid. Ya. Nah, jadi memang prihatin kita jamaah sekalian, ya, ketika membaca berita atau melihat video, ya, bagaimana perlakuan, ya, murid terhadap gurunya, ya, terutama yang terakhir itu yang di Banten, ya, ketika ada seorang siswa merokok, kemudian kepala sekolah nasihatin, ya, sampai katanya menampar, pun ramai. Ketika orang tua siswa ini melaporkan, ya, sang kepala sekolah ke polisi. Dan bukan hanya ini sebetulnya kasusnya, ya, sebelumnya banyak di Makassar, di Palu, daerah Jawa Timur, ya, bahkan di Solo ketika ada seorang guru jewer muridnya karena nggak sholat, ramai, ya. Jadi inilah wajah pendidikan kita, jemaah sekalian. Memang masih jauh dari nilai-nilai ideal. Ya. Makanya di sini pentingnya kita para orang tua, dan para orang tua berkewajiban mendorong anak-anaknya, ya, untuk apa? Ya, untuk tahu diri, pandai-pandai menempatkan diri. Kita nih Pak, setua apapun kita tetaplah seorang murid. Ya, setua apapun kita, tetaplah kita seorang murid. Ketika kita hadir di dalam majelis taklim, ya, posisikan diri kita sebagai murid. Dan adab orang belajar menuntut ilmu, ya, setua apapun dia, setinggi apapun gelarnya, sehebat apapun status sosialnya, guru tetaplah guru. Ya, guru tetaplah guru. Ya, Sayyid Ramadan Al-Buti, beliau guru besar, profesor. Tetapi ketika beliau sedang mengajar, ya, masuk Syekh Ali Zainal Abidin, beliau langsung turun dari mimbarnya dan mempersilahkan, ya, Habib Ali Zainal Abidin untuk bicara di depan. Dan sudah guru besar, Sayyid Ramadan Al-Buti. Kita lihat Pak, bagaimana berlaku bahkan sejak zaman Rasulullah, ya, keponakan Nabi Abdullah bin Abbas, orang yang didoakan oleh Rasulullah, orang yang sangat paham Al-Quran. Dari mana Abdullah bin Abbas ini menjadi figur orang yang sangat paham Quran? Dia belajar. Salah satu gurunya adalah Zaid bin Sabit. Ya. Ketika Abdullah bin Abbas mau belajar, hadir datang ke rumah gurunya Zaid bin Sabit, apa yang dilakukan Pak? Dia tidak berani mengetuk pintu sampai Zaid bin Sabit sendiri yang keluar dari rumah. Bayangkan saking azimnya. Padahal Abdullah bin Abbas ponakan Rasulullah. Tapi bagaimana beliau memperlakukan Zaid bin Sabit gurunya? Untuk sekedar ngetuk pintu rumah gurunya aja sungkan. Ya, lebih baik menunggu sampai gurunya keluar dari rumahnya. Itu satu Pak. Ya. Para sahabat ketika mereka hadir kumpul di majelisnya Rasulullah, ketika mereka di bawah pohon itu, ya, di area terbuka, duduknya rapat Pak, sampai pohon daun jatuh itu nggak ke tanah, tapi di pangkuan para sahabat, saking rapatnya. Ya, saking rapatnya duduknya, dan mereka nggak berani mendongakkan wajah. Tuh adab sahabat, nggak berani mendongakkan wajah di hadapan Rasulullah. Nampak mereka semua menundukkan wajahnya. Itu di dalam majelis Rasulullah. Terus
bagaimana Imam Syafi'i memperlakukan gurunya Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i naik di atas kendaraan, ya, katakanlah kuda, ya, atau ya, semacam dokar, beliau lihat ada gurunya sedang jalan, Imam Syafi'i turun, hampiri gurunya, dicium tangannya. Akhlak seorang murid, ya, Imam Syafi'i terhadap Imam Malik. Nah, yang menarik ini Pak, di Indonesia Syekh Khalil Bangkalan atau Mbah Khalil, ya. Suatu ketika Mbah Khalil naik dokar, naik delman. Tahu itu kuda yang narik dokar, yang naik delman itu dari Bima. Oh, guru kita, imam besar kita dari Bima, saja. Nah, tahu itu kuda dari Bima, Pak. Mbah Khalil kagak jadi naik. Kenapa? Karena Bima itu asal daerah salah satu guru beliau. Nggak jadi naik. Kenapa? Ya karena beliau menghormati gurunya. Padahal itu kuda. Kuda asalnya dari Bima dan salah satu guru beliau dari Bima. Beliau nggak jadi naik. Demi menghormati sang guru. Masya Allah. Lihat Pak, ulama-ulama kita, orang-orang soleh, ya, bagaimana perlakuannya kepada gurunya. Makanya ilmunya berkah. Itulah salah satu asbab ilmu itu menjadi berkah, adalah bagaimana perlakuan murid terhadap guru. Kalau guru sudah senang, guru sudah ridha, ya, beliau ikhlas menyampaikan ilmunya kepada kita, insya Allah Pak, hidup kita pun akan menjadi berkah. Asbab ridhonya guru. Nah, dari sini kita belajar, ya. Makanya jamaah sekalian, setidak-tidaknya ada 3 kitab yang bisa kita jadikan rujukan, ya, dalam urusan ini, ya, dalam urusan adab di dalam menuntut ilmu. Ya, ada kitab yang disusun oleh Imam Al-Zarnuzi. Nah, ini terkenal, ya, bahkan secara rutin di Al-Azhar Kalimalang Ustaz Adi Hidayat bahas ini, ya. Ta'lim Muta'alim, ya. Syekh Imam Al-Zarnuzi, beliau ulama dari Turki abad ke-13. Ya, ada yang mengatakan 1193, ada yang mengatakan 1200, sekitar 1200-an. Ya. Ada kitab juga yang disusun oleh Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi. Ya, Adabul Alim Muta'alim, Imam Nawawi. Nah, kalau kita di Indonesia, ya, hampir sama kitabnya, judulnya, ya, judul kitabnya yang disusun oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Adabul Alim wal Muta'alim. Inilah yang dikaji di pesantren-pesantren kita, ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren kita. Ya, cuma memang kalau di lingkungan masyarakat nggak banyak yang mengkaji kitab ini. Ya, ada, tapi nggak banyak. Ya. Makanya ada orang ngaji puluhan tahun, ya, tapi tetap aja dia maksiat. Ya, sudah ngaji masih korupsi, ada. Udah ngaji puluhan tahun, kok bisa? Nah, disinilah salah satu sebabnya. Karena ilmu yang hasil dia ngaji tidak berkah. Boleh karena apa? Boleh jadi karena sebab dia tidak memuliakan gurunya, ya. Boleh jadi karena memang dia tidak mengamalkan ilmu yang dia udah dapat. Ini problem kita, Pak. Ya, problem kita. Coba bandingkan ketika Imam Qurtubi jauh-jauh dari Spanyol belajar ke Mekah,
Imam Qurtubi yang menyusun tafsir Al-Qurtubi, dan juga menyusun kitab yang sangat fenomenal juga, kitab At-Tazkirah, berkaitan dengan kematian. Jadi ketika dia masih muda, dari Cordova, Qurtubi itu nama lain dari Cordova, Kurtuba, dari Spanyol ke Mekah, usia remaja, menuntut ilmu di Mekah. Suatu ketika ada kejadian, lagi ngaji ini kayak gini nih, ya, tiba-tiba rame orang heboh di luar sana, di luar masjid. Kenapa? Ada gajah katanya. Murid-murid yang lain tuh, teman-teman yang sedang belajar bersama-sama dengan Imam Qurtubi itu keluar mereka, ada gajah. Sementara sang murid nih, Imam Qurtubi, dia tetap duduk khusyuk di depan gurunya. Gurunya nanya, kenapa kamu nggak seperti teman-teman itu di sana ada gajah? Mereka heboh keluar mau lihat gajah katanya. Apa jawab beliau? Wahai guru, saya datang jauh-jauh dari Spanyol ke sini, saya mau nuntut ilmu, saya mau belajar, bukan mau lihat gajah. Coba majelis taklim kita, Pak, lagi ngaji begini, ada kucing berantem, nengok semuanya ke belakang itu. Ya, ada rame-rame orang di belakang nengok semua, bahkan mungkin ada yang keluar penasaran lihat. Di situ bedanya, Pak. Ya, di situ aja udah beda kita. Ya karena memang ya orang yang berilmu banyak. Ya, berilmu itu banyak, Pak. Tapi orang yang punya adab, orang yang punya akhlak, nah ini yang susah. Ya coba, mohon maaf, ya. Ini kasusnya ada, ya, bahkan Ustaz ini sempat ceritakan. Ya, kalau bapak punya anak udah dikuliahkan S1, S2 sampai S3 sampai doktor, sampai dia akhirnya meraih gelar profesor, kan secara keilmuan nggak diragukan kalau sudah guru besar, kalau sudah profesor, ya. Tapi bapak akan sangat kecewa ketika anak bapak yang sudah profesor, emaknya sakit, dia nggak peduli. Bapaknya kesusahan, dia nggak peduli. Dia sibuk dengan karirnya, sibuk dengan kegiatan ilmiahnya. Kira-kira bapak senang nggak punya anak begitu? Emaknya dirawat di rumah sakit, nggak ada sekalipun anaknya nengok. Kenapa? Semuanya di luar negeri, sibuk ngajar di kampus-kampus hebat, kerja di perusahaan-perusahaan besar. Nah, ibumu sakit, nah pulanglah kau sebentar, tengoklah ibumu. Nah, maaf ayah, ya, aku sedang sibuk-sibuknya nih ayah, nggak bisa pulang. Ayah perlu berapa? Ya nanti aku transfer. Kecenderungan gitu, Pak. Kan tentu bukan itu yang kita harapkan. Ya, setidak-tidaknya mereka usahakan bisa pulang, bisa nengok ibunya yang sakit, ayahnya yang sakit. Nah ini akhlak, Pak. Jadi orang yang pendidikan tinggi, bahkan sampai profesor guru besar, nggak jadi jaminan. Itu di mana tuh, di Sukabumi apa di mana? Udah dikuliahkan sama emaknya sampai S2, emaknya bela-belain jual ini jual itu. Emaknya perlu duit, dihitung sebagai utang, ditagih nggak bisa bayar, emaknya dilaporkan ke polisi. Kebangetan, ya. Nah itu kasus anak terhadap orang tua, ya terkait dengan ilmu tadi. Ya kasus murid terhadap guru juga banyak. Ya bagaimana sikap murid terhadap gurunya. Nah disinilah pentingnya nih kitab-kitab seperti ini. Ya harusnya jadi bahasan kita, jadi rujukan kita di dalam ta'lim muta'allim, ya, di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Ya orang menuntut ilmu itu, ngaji itu bukan setor badan doang, ya, tetapi harus ada adab-adab yang harus diindahkan.
Ya, itulah makanya jamaah sekalian, ketika ramai kemarin, ya tanggal berapa itu? Ya tanggal 13 kalau nggak salah, ya di Trans TV diangkat ya acara expose apa itu tentang pesantren. Ya, yang disoroti diantaranya pesantren Lirboyo. Lirboyo itu data terakhir Pak punya data santri 47.183 orang. Wah, hampir 50.000. Ya kan bukan pesantren kecil ini. Ya, apalagi sejak era pra kemerdekaan itu sudah eksis. Ya, aktif melawan penjajahan, aktif melawan PKI. Ya, jadi basis perlawanan rakyat kita itu ya pesantren. Kita nggak bisa pungkiri. Semangat perlawanan itu ya bangkit dari pesantren. Ya, banyak penulis-penulis ya baik dari luar maupun di dalam yang mengupas tentang itu. Ya kebetulan skripsi saya juga tentang pesantren. Ya 2 pesantren saya masuk, ya saya teliti. Ya ternyata apa? Rujukan-rujukan itu lebih banyak dari luar. Ada dari salah satu diantaranya saya masih ingat banget namanya Manfred Zimmer, sosiolog dari Jerman. Nah, itu yang jadi rujukan saya itu tentang pesantren itu justru dari orang Jerman. Ya, karena dia secara teliti betul melihat menelisik satu pesantren, detail. Ya, apa dan bagaimananya jeroannya pesantren. Orang Eropa Pak justru itu. Ya, sampai muncul istilah apa? Priai, santri, abangan. Nah, itu juga hasil penelitian dari orang Eropa terhadap dunia pesantren. Ya, mungkin istilah itu sekarang udah nggak populer lagi Pak. Ya, santri, priai, dan abangan. Sekalipun realitasnya masih ada masyarakat Indonesia, tipikalnya yaitu tadi. Ya, ada kalangan santri, ada kalangan priai, dan ada kalangan abangan. Itu masih ada. Ya, jadi belum hilang sampai sekarang. Nah, ketika masih ada orang yang memandang, memframing pesantren itu dengan nyinyir, dengan sinis, itu kan narasinya, naratornya kan membacakan itu kan nadanya aja udah kenyek gitu. Ya, nadanya udah menghina dari nadanya doang, belum kontennya kan. Ya, baru dari narasinya udah ketahuan. Ya, yang disorot itu apa? Nah, ini dia. Santrinya minum susu aja kudu jongkok. Emang gini kehidupan pondok. Nah, ini kan udah nyinyir Pak. Ya, memang sih, memang jujur kita akui pesantren itu bukan dunia malaikat. Ya, kasus-kasus kriminal kiai, ya kasus bully di kalangan santri itu ada. Ya, ada kan. Tapi dari hasil riset, kalaupun ada kasus-kasus seperti itu, porsinya hanya 20%. Ada memang, nggak bisa dipungkiri. Kriminalitas, bullying, ada kasusnya 20%. Tapi yang 20% ini di blow up, di framing seolah-olah pondok itu kayak gitu wajahnya. Ah, disinilah salahnya. Ya, sementara yang namanya bullying, yang namanya tindakan-tindakan kriminal di lembaga di luar pesantren itu 80% porsinya. Nah, ini juga harus kita fair melihat. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa bukan pesantren yang dibidik sebenarnya. Yang dibidik itu Islam. Momen hari santri, pesantren di framing seperti ini, ya itu ada pasti by design, ada sesuatu yang mereka inginkan. Ya, setidak-tidaknya mereka tidak menghapus jejak pesantren yang punya kontribusi besar terhadap bangsa ini. Ya, ada saudaranya, masih keluarga lah, Max Havelaar, ya, Multatuli, kalau Bapak ingat sejarah Multatuli, Max Havelaar, namanya Ernest de Westdekker. Ada Edward de Westdekker, ada Ernest de Westdekker. Nah, Ernest de Westdekker dia mu'alaf.
Dia masuk Islam. Dia menulis dalam bukunya apa? Kalau bukan karena pesantren, kalau bukan karena orang Islam, gak akan ada semangat pertumbuhan melawan penjajah. Di semangat perlawanan terhadap penjajah, terhadap kolonialisme itu ya lahir dari umat Islam, terutama dari pesantren. Nah, inilah yang pada akhirnya orang-orang yang tidak suka itu dia framing secara negatif. Di antaranya ini, Pak, marah semua. Para alumni marah, santri marah, kiai marah, ormas marah. Wajar, ya kan? Itu marwah, kehormatan, harga diri. Ya, jadi kalau umat Islam dihina, dibully, dicaci maki, diinjak-injak, dia diam. Apalagi agamanya dihina, kitab sucinya dihina, Tuhannya, nabinya dihina, apa kata Buya Hamka? Udah, Pak, beli kain kafan, ganti baju pakai kain kafan. Ya kan udah mati kita, kalau Buya Hamka. Jadi memang harus begitu. Ya, tapi sayangnya semangat seperti itu ya tidak semuanya orang punya pandangan begitu. Kalau menyangkut kelompoknya, menyangkut organisasinya, diusik, dia marah. Tapi ketika Qurannya, nabinya dihina, dia diam. Nah, di sini kan problem. Ya, di sini kan yang jadi problem. Ya. Nah ini ya. Jadi bagaimana kita para orang tua ya, para murid, para santri, mantan santri, tetaplah kita dituntut untuk memuliakan guru kita. Ya, kalau ada kiai kaya ya jangan cepat-cepat kita seuzon, Pak. Wah, kiai ini mengeksploitasi santri misalnya. Ya. Ada mungkin pesantren yang mahal gitu ya, bonafit sampai seolah-olah tidak terjangkau biaya pendidikan buat anak, mungkin ada, sehingga kiainya kaya, ada, Pak. Jangan dikira nggak ada ya. Tetapi boleh jadi juga ketika kiai kaya, oh murid-muridnya yang sukses, Pak Kiai saya kirimkan Alfaan, Pak Kiai saya kirimkan ini Fortuner, ada, Pak ya. Kiai kita yang sudah kontrak Ustaz Abdul Somad ya diberikan mercy dari pengusaha batubara di Kalimantan Selatan, biasa. Jadi jangan buru-buru kita memframing bahwa wah, kiainya enak-enakan, bahwa kiainya mengeksploitasi ya, sementara kita tidak tahu persoalannya. Ya, atau jangan sampai kita berpikir bahwa kiai nggak boleh kaya gitu, Pak Ustaz nggak boleh kaya. Nah ini juga cara berpikir salah juga. Ya, kiai nggak boleh kaya, kiai nggak boleh punya mobil bagus misalnya. Ya, kiai mau tawadu aja. Ya kalau begitu nggak ada Abdurrahman bin Auf, Pak. Ya kan? Artinya kita memandang sesuatu itu lihat proporsinya juga. Ya, jangan berangkat dari kecurigaan, dari suzon ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat, Pak, apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ya terkait dengan ini. Nah, ini saya ambil dari intisari kitab Ta'lim al-Muta'allim ya, Burhanul Islam al-Jarnuzi atau Imam al-Jarnuzi ya. Ini yang dijadikan rujukan oleh kalangan pesantren ya, bahkan di lingkungan masyarakat pun kitab ini alhamdulillah sudah banyak yang mengkaji. Nah, jadi beliau di dalam kitabnya ini mengulas beberapa hal ya, pengenalan ilmu fikih. Nah, ini jadi pentingnya ilmu dan ya terutama ilmu fikih. Kenapa? Ya, yang menyangkut ibadah, mulai dari toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi bapak punya anak jangan diajarin main biola dulu, Pak. Ngundang guru privat main biola mahal dibayar. Ngundang guru privat matematika mahal dibayar. Ngundang guru bahasa Inggris privat mahal dibayar.
ya giliran ngaji di TPA sebulan 100.000 lah kemahalan. Nah ini cara mindset, cara berpikir masyarakat kita saja udah salah dalam hal ini. Dia nggak nawar, ya, dia nggak ngeluh ketika membayar guru-guru tadi. Bahkan ada sampai untuk melatih anjingnya, dia membayar lebih mahal untuk guru melatih anjing daripada guru yang ngajarin anaknya bisa baca Quran. Kan ironis, Pak. Ya, siapa pernah cerita? Terelie itu pernah cerita. Ya, guru pelatih anjing di rumahnya sebulan dibayar 8 juta. Ya, guru ngaji anaknya dibayar cuma 1,5 juta. Kan gila, Pak. Guru ngajarin anjing, ya, pelatih anjing 8 juta, buat ngajarin anaknya ngaji 1,5 juta. Pak, kira-kira masih ada yang kayak gitu? Masih ada. Iya. Apalagi kalau sudah les piano, les biola, les matematika, les fisika, les bahasa Inggris, nggak nawar itu kan. Yang penting anaknya pinter, pinter biola, pinter bahasa Inggris, pinter matematika. Anaknya bisa ngaji apa enggak belakangan. Sini problem, Pak. Ya, sementara ya Imam Al-Zarnuji menekankan pentingnya ilmu, ya, terutama buat anak-anak kita itu. Setelah ilmu tauhid, ya fikih. Kemudian luruskan niat. Bapak nyekolahin anak setinggi-tingginya tujuannya apa, Pak? Wah, supaya anak saya kerja di perusahaan besar, punya gaji yang besar, punya rumah yang besar, punya mobil yang besar, punya kebun yang besar. Tuh, Pak, masih banyak orang yang mindsetnya begitu. Ya, kuliahkan di kampus yang bagus, kampus yang bonafit, di sekolah yang bonafit, kan mindsetnya itu lulus, sukses, suksesnya sukses duniawi, kerja di perusahaan tambang, kerja di perusahaan minyak, bangga, oh anak saya mau kerjanya di Norwegia, perusahaan minyak, oh anak saya kerjanya di Boeing, ya, bangga dia. Tapi dia nggak sedih ketika anaknya nggak bisa ngaji. Baca Robis Roli Sodri aja belepotan. Wah, kan malu kita. Kemarin terpilih ketua partai Islam. Ya, baca Robis Roli Sodri belepotan. Ya Allah, partai Islam. Saya nggak sebut partainya, Pak. Apa begini pendidikan Islam itu? Apa begini model pendidikan kita? Ya, kan prihatin kita, Pak. Ya Allah. Ya, ya sampai saya di kampus saya itu ada profesor baca Fatihahnya belepotan, profesor. Mau sholat jenazah gelar sejadah, Pak. Atur saf, gelar sejadah. Mau sholat jenazah, profesor. Jangan-jangan profesor nggak pernah sholat jenazah kan? Ya, coba bayangkan, jadi nggak jaminan orangnya. Ya Allah, ini problem, Pak. Jadi ya luruskan niat. Ya, Bapak punya anak, kuliahkan boleh setinggi-tingginya, tapi nasihatkan, nah kamu kuliah bukan karena kamu nanti kerja di perusahaan besar, bukan karena kamu pengen dapat gaji besar. Luruskan niatmu. Jangan sampai nanti anak kita kalau niatnya materi, niatnya harta, niatnya status sosial, pangkat jabatan, jangankan masuk surga kata Nabi, nyium surganya aja kagak bisa. Tuh, ngeri kan? Ya, salah niat aja udah bahaya. Pilih ilmu, guru dan teman. Nah, nasihat Rasulullah. Kita berteman dengan tukang minyak wangi, kebagian wanginya. Berteman dengan pandai besi, kecipratan apinya. Ya, artinya apa, Pak? Bertemanlah ya dengan orang yang dia mendatangkan maslahat buat kita. Dia menjadi nasihat buat kita. Jangan justru mendatangkan mudarat. Seseorang itu bisa bergantung pada agama temannya, Pak. Hati-hati. Jangan sampai salah gaul anak kita.
Kenapa banyak remaja kita menyimpang, ya, LGBT, agnostik, ateis? Ya karena mereka bergaulnya salah. Ya, ada Pak komunitas anak muda agnostik. Apa agnostik? Saya nggak perlu beragama, tapi saya berbuat baik. Agnostik. Parahnya lagi ateis, nggak perlu agama, nggak perlu Tuhan untuk menjalani kehidupan. Ya, yang juga tidak kalah parah, Muslim, Islam, sholat, tapi penyuka sesama jenis. Ada komunitasnya, Pak. Di Bekasi ini peningkatannya 1000%. Ya. Jadi peningkatannya itu kelompok LGBT ini 1000%. Dari tahun ke tahun itu 1000%. Oh, nggak bahaya itu. Tuh, kenapa? Salah memilih teman. Ya, bahkan salah memilih guru termasuk. Ya, salah memilih guru. Saya cerita di Kayon, ya Taman Senturi berapa saya nggak sebut. Seorang anak sampai dia melawan ayah. Dia apa istilahnya? Pokoknya ayahnya nggak benar dalam pandangannya. Ternyata apa Pak? Dia punya komunitas sama gurunya, ada halakoh. Punya halakoh dengan gurunya. Sampai ini anak kalau ngambil barang keluarganya boleh, ngambil perhiasan emaknya boleh, ngambil dompet, bongkar dompet ayahnya dibolehkan, halal. Sampai ayahnya bilang, nah, ya, kamu boleh pilih, kamu keluar dari kelompokmu itu atau kamu ayah usir. Si anak lebih memilih keluar dari rumahnya karena salah memilih guru. Gak tahu apakah NI KW9 atau apa namanya kelompok ini, ya, tapi kelompok-kelompok seperti ini ada. Sampai kepala Kesbangpol, ya, Kambang Ormas Kesbangpol cerita, beliau alumni pesantren juga, Pak. Ya, si anak menjadi radikal, si anak terlibat dalam kelompok teror. Ternyata apa Pak? Karena ajakan guru matematikanya. Jadi guru matematikanya ngajar di rumah, di doktrin. Tuh, nggak bahaya itu? Ini guru juga kita harus pilih-pilih. Ya kalau dulu ahli hadis saja kan hati-hati banget orang yang meriwayatkan hadis. Jangankan bohong sama manusia, bohong sama ayam aja nggak diterima hadisnya. Bohong sama ayam, seolah-olah mau ngasih beras, tapi padahal di tangannya nggak ada beras. Ngelihat, wah, nggak diterima hadisnya itu. Ya, putus sanadnya itu. Ya, ketahuan makan bubur di pasar, jatuh marwahnya itu. Sampai sebegitunya. Ya. Artinya apa? Ya hati-hati. Makanya dinasihatkan oleh beliau, hati-hati memilih ilmu, guru dan teman. Kemudian, nah ini, mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Ya, mengagungkan ilmu dalam artian bahwa ya ilmu itu penting. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah begitu. Kalau kamu nggak ngerti, kalau kamu nggak tahu, bu ya nanya, kan gitu Pak. Jangan sotoy, jangan nanya ke tempat yang salah. Nah itulah anak-anak kita. Kenapa mereka tersesat? Karena salah. Tanya ChatGPT, tanya Meta AI. Ya kan? Ini hati-hati Pak. Jadi apa yang dijawab oleh AI, apa yang dijawab oleh ChatGPT itu belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Bahkan membuat murid jadi malas berpikir. Tuh, jadi guru sekarang bukan lagi orang, mesin. Ya, komputer, ya mesin. Kalau mesin kan nggak punya moral, Pak. Punya moral nggak mesin? Mesin nggak punya moral, dia nggak punya perasaan, dia nggak punya empati, nggak punya simpati, itu mesin. Nah,
anak kita berguru sama mesin, ya robot lah kita kan. Ya hati-hati juga Pak dia. Ya jangan sampai anak kita keranjingan, tahu keranjingan Pak? Kecanduan AI, apa-apa AI. Tak kasih tugas gurunya AI. Ya, suatu saat nanti anak kita malas mikir Pak. Ya, otaknya orisinal terus gitu. Baik, kesungguhan dan kontinuitas dalam belajar, istimrar, istiqomah, ya. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Tawakal dan keseimbangan dalam hidup, ya, hal-hal yang memperkuat hafalan. Nah ini juga penting Pak, biar kita umur di atas 50 tahun juga tetap ikhtiar, usaha untuk menghafal, ya juz amma, ayat-ayat tertentu, usahain, ya usahakan Pak untuk hafal. Jangan berpikir gua mau udah tua boro-boro ngapal, baca aja mata gua berabun. Nah kalau mindset kita udah begitu ya akan begitu terus, ya. Jadi semangat belajar sebagaimana Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, masuk Islam udah tua renta, tapi beliau tetap mau hadir di majlis Rasul. Wahai anakku, gendong ayah mau hadir, ayah mau ngaji. Tuh Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian hal-hal yang mempercepat rezeki dan memperpanjang umur. Inilah kitab, ya, Ta'lim Muta'alim Imam Jarnuzi. Ya, nah kaitannya dengan bagaimana mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Nah di sini Pak, yang melemah, yang sudah semakin pudar, ya bahkan dianggap sesuatu yang aneh. Mungkin orang kalau di luar pesantren memandang apa yang terjadi di pesantren, sang murid misalnya begitu takzim sama gurunya, mungkin aneh. Dianggap apa? Gulu bahkan. Nah ini ada kan saudara kita yang justru dia senang ketika tayangan ini muncul. Kenapa? Oh karena tentang pesantren itu banyak hal-hal yang menurut mereka gulu itu berlebih-lebihan. Ya mungkin ada, ya mungkin kita ada yang kita nggak sepakati. Iya betul ada. Ya sampai misalnya murid ngesot ngasih makanan dilempar, kayak kasih makan ayam. Dan ya mungkin hati nurani kita nggak terima, ya. Tetapi mungkin dalam kehidupan mereka, dalam lingkungan pesantren itu jadi satu kesenangan Pak. Nanti ini juga hati-hati, sangat subjektif. Kita memandang nggak wajar, kita memandang nggak pantas, tapi bagi dunia orang lain, ya memang harus begitu. Sebagai wujud ta'zim, wujud penghormatan. Sambil contoh begini Pak, ini contoh sederhana mungkin. Ketika Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, lapor kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, ayah, Yusuf sudah dimakan serigala. Ini buktinya ayah, baju yang berlumuran darah. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub? Ya, satu sisi dia tahu bahwa anak-anaknya ini berbohong. Ya. Tapi pada sisi lain dia menerima apa yang menjadi qada dan qadarnya Allah. Beliau menangis, beliau ciumin itu bajunya Yusuf yang berlumuran darah sampai matanya buta. Mungkin kita memandang, oh Nabi Yakub anaknya meninggal aja kok kayak gitunya. Tapi bagi dunianya beliau seorang nabi pun, ya larut dalam kesedihan, ya. Diusap matanya dengan bajunya Yusuf, diciumi bajunya Yusuf, itulah yang menyebabkan beliau buta. Tapi ketika dewasa, saudara-saudaranya ketemu Yusuf di Mesir, Yusuf tahu ini saudara-saudaranya, beliau pesan, bawakan bajuku ini untuk ayah. Dibawa lagi itu baju kepada Nabi Yakub. Dan disitulah keyakinan Nabi Yakub terjawab, bahwa aku yakin Yusuf masih hidup. Beliau ciumin bajunya tuh Yusuf, sampai akhirnya apa? Dengan asbab itu Allah bukakan lagi matanya Nabi Yakub. Mungkin kita memandang apa Pak? Bulu kan? Berlebih-lebihan kan?
Tapi itulah orang yang rindu, orang yang cinta. Nah, ini bahasa inilah yang tidak semua orang punya rasa yang sama. Seorang murid, mohon maaf, minum bekas air minum gurunya. Kenapa? Jijik, jorok? Enggak ada. Cinta, dia meraih berkah dari situ. Ini yang mungkin enggak semua orang punya pikiran yang sama. Gurunya punya tongkat, gurunya sudah meninggal, tongkatnya masih ada di rumahnya. Datang sang murid silaturahim, pegang tongkat gurunya, dia cium tongkat gurunya. Mungkin orang memandang, oh gulu ini, berlebih-lebihan ini. Tapi bagi sang murid tidak. Saya mencium tongkat ini karena saya mencintai pemilik tongkat ini. Nah, disinilah Pak yang tidak semua orang punya rasa, punya pikir yang sama. Makanya jangan pakai tolak ukur kita. Itulah dunia pesantren. Ya, sang murid rela punggungnya diinjak oleh gurunya ketika gurunya sudah sepuh. Rela nganterin nenteng sandal gurunya, bawain tas gurunya. Ya karena begitu cinta. Makanya akhirnya apa? Buat yang nggak pernah masuk ke dunia pesantren, jangan komen. Ya karena beda rasa, ya beda pengalaman. Disinilah yang kita tidak selalu memandang seseorang itu dalam sudut kacamata negatif. Ya, nah inilah Pak, dunia pesantren itu begitu. Ya saya merasakan betul. Kiai datang, kita boro-boro dongak melihat wajahnya kiai, Kak, nunduk, cium tangannya bolak-balik. Apa gulu? Mungkin sebagian orang mengatakan berlebihan, tapi itulah bentuk takzim. Ya, nah, jadi ya ada sisi negatif, ada sisi positif apa yang dimunculkan ya dari apa yang ditampilkan oleh Trans 7 itu, ya tetapi itu tadi Pak. Untuk satu lingkungan, satu keadaan, ya, satu komunitas itu tidak bisa kita takar dengan cara berpikir kita kalau kita belum menyelaminya, belum mengalaminya. Ya, dan tentu saya yakin semua orang tua akan sangat bersyukur ketika anak nakal masuk pesantren, pulang ke rumah ucap salam, cium tangan bolak-balik. Atau mungkin anak bersimpuh di kaki emaknya, di kaki bapaknya. Mungkin orang mengatakan mulu, tapi bagi sang anak tidak. Dan dia bukan menyembah ayah ibu-ibunya, tapi dia berterima kasih, dia menyatakan permohonan maafnya. Mungkin jadi satu di sini. Nah, disinilah jamaah sekalian, ya. Jadi ada kalanya, ya, hal-hal yang mungkin karena kita belum masuk di dalamnya, nah kita akhirnya apa? Memandang selalu dalam sudut pandang negatif. Ya, jadi ya alangkah baiknya kalau kitab-kitab ini, ya gak mungkin dong kitab-kitab ini mengajarkan si anak menjadikan gurunya jadi Tuhan, menganggap gurunya jadi nabi, kan? Ya, menganggap kiainya manusia suci, nah, ya. Nggak ada kitab taklim wal muta'alim yang mendoktrin, yang menggiring sang murid untuk mengkultuskan gurunya seperti itu, mengkultuskan kiainya seperti itu. Ya. Nah, disinilah pentingnya ngaji kitab ini. Ya. Jadi adab itu, ya, didahulukan baru ilmu. Ya. Jadi adab itu harus didahulukan, ya, baru ilmu. Adab dahulu baru ilmu. Ya, jadi jangan dibalik. Ya, belajar ilmu ini ilmu itu, ya, tapi kepada orang yang mengajarkan dia songong, bahasa kita begitu Pak, ya, songong. Ya, krisis adab. Ya. Nah, ini yang terjadi jamaah sekalian. Jadi di lingkungan pendidikan umum sebaliknya yang kita lihat, murid melanggar diingatkan guru, dia lapor gurunya ke polisi. Sementara di pesantren ketika sang murid memuliakan gurunya dianggap sebagai sesuatu yang salah. Ini kan dua hal yang kontradiktif. Ya, dua hal yang seolah-olah, bukan seolah-olah, memang benar kontradiktif. Nah, yang ironis itu kalau
Justru orang yang salah kita dukung. Merokok di sekolah kan salah, melanggar. Ya, kenapa gubernur dan wakil gubernur yang membela yang melanggar hukum? Nah, disinilah tanda tanya besarnya kita. Ya, jadi para elit itu justru mendukung orang yang melanggar. Ya, sementara netizen membela sang guru yang menghukum murid yang salah. Nah, ternyata itu Pak, ya tidak semua orang rambut hitam punya pikiran yang sama. Ya, mungkin tujuannya baik, tapi hitam di atas putih, undang-undangnya, aturannya, apapun alasannya melanggar. Makanya ketika satu sekolah mendukung yang melanggar aturan sekolah, di blacklist oleh perusahaan. Jangan terima alumni 2025, 2026, 2027. Ya, jangan diterima. Para HRD sepakat. Coba kalau udah begitu Pak. Inilah Pak, ya akhirnya ini tipikal masyarakat kita ini begini. Orang yang jelas-jelas melanggar dibela, orang yang jelas-jelas berbohong dipuja. Betul ya Pak? Iya, itulah wajah kita nih. Wajah munafiknya kita. Jelas melanggar, aturannya ada. Jelas berbohong, nggak sekali berbohong, tapi tetap saja gelap mata, membabi buta. Ya, nah, ini Bapak ya. Jadi kita belajar dari sini, mengambil ibrah, ya, agar kita nih berpikir apa namanya, berpikirnya nggak keluar konteks, ya, berpikir nggak jadi nyeleneh. Ya, kalau orang melanggar ya melanggar. Ya. Ya, tapi justru ironisnya ya justru dibelain. Ya akhirnya timbul muncul orang, ya sudah kalau gitu kita melanggar aja. Ya, para murid merokok aja di kelas. Ya kan akhirnya begitu orang jadi skeptis. Ya, orang jadi masa bodoh sudah. Ya. Nah ini ya, jadi jamaah sekalian pentingnya belajar adab. Ya, orang yang bahagia kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang beruntung ya orang yang punya adab. Ya. Jadi adab dahulu ya baru ilmu. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Ya itu tadi. S3, profesor, guru besar, kalau dia nggak punya adab ya orang nggak pandang. Ya, profesor, doktor, guru besar, koruptor, ya, nggak ada kemuliaan di situ, nggak ada yang dibanggakan di situ. Ya, jadi pendidikan tinggi itu nggak ada punya nilai Pak, kalau dia nggak punya adab. Ya, jadi adab seseorang adalah tanda kebahagiaan dan tanda keberuntungan. Ya, maka ajarkanlah adab itu kepada ya anak-anak kita. Ya, kita mulai dari diri kita. Ya, bagaimana adab kita terhadap guru-guru kita. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, sampai guru-guru ngaji di kampung yang ngajarin kita alif batasa, muliakan mereka. Ya, doain mereka. Ya, jangan putus tuh. Ya, agar ilmu yang sudah kita dapatkan dari mereka menjadi manfaat dan berkah. Ya. Dan adab ini ya adalah perwujudan dari ilmu yang bermanfaat. Kita ngaji akhlak, ya, ngaji tentang adab, ya. Kemudian kita amalkan, itu bermanfaat. Bahkan Imam Bukhari Pak, di dalam kitab Adabul Mufrad itu banyak bicara tentang adab. Ya, beliau tidak kurang mengangkat 200 hadis sekalipun hadis dhaif. Ya, beliau kan kalau di Sahih Bukhari sahih semua, itu hati-hati betul beliau 7.000 hadis dari jutaan hadis. Hati-hati betul. Tapi kalau sudah bicara akhlak, bicara adab, hadis dhaif pun beliau angkat. Tuh bicara. Jadi sikap ulama kalau hadis dhaif sekalipun dhaif ya, kalau bicara tentang fadilah, bicara tentang adab, mereka pakai. Ya, dipakai Pak hadis itu. Ya, beda halnya kalau soal akidah.
Ya, tapi bicara fadilah, bicara akhlak, bicara adab, ya Bapak bisa cari itu Adabul Mufrad. Ya, ada yang mengatakan 200 hadis dhaif di situ. Yang nyusun Imam Bukhari. Tapi kenapa beliau cantumkan sekalipun hadis dhaif? Karena menyangkut adab, menyangkut akhlak. Tuh, sampai sebegitunya. Orang yang konsisten dengan hadis sahih, tapi kalau sudah bicara adab, hadis dhaif pun dibolehkan untuk dijadikan sebagai acuan. Ya. Kemudian masyarakat bismillahirrahmanirrahim, jangan sedikit pun meremehkan adab. Ya, dulu Pak, anak-anak kita, kalau kita lagi duduk di depan pintu, ya, ada anak-anak lewat, assalamualaikum, misi Mbak, misi Pak, sambil bubukan badan. Ya, kalau sekarang Pak, kayak gedebong lewat orang bilang, ush, ya, kayak gedebong lewat. Jadi dianggap, mohon maaf ini di dalam sholat aja. Ya, ini anak-anak muda, anak-anak remaja, karena dia datang duluan, sholat sopnya di depan, jamaah di belakang, arah orang tua. Kalau anak itu kita ajarin adab, pasti dia akan bubukan badan, permisi Haji, permisi Pak. Coba sekarang Pak, udah kayak robot, ya, permisi kagak, nunduk badan kagak, melengos aja, ngelewatin sop-sop orang tua. Kenapa? Karena anak ini nggak diajarin adab. Di Al-Muhajirin ada nggak model gitu Pak? Kan rusak Pak anak kita. Ini mohon maaf, ini saya cerita di Jakarta Utara. Ya, sampai ada orang tua cerita sama saya, Ustaz, sedih saya Ustaz. Kenapa Pak? Bertahun-tahun saya di sini, akan ngurus masjid ini. Ada anak-anak tahfiz, ya, sopnya di depan, saya di belakang, lewat aja melengos. Ketemu saya melengos aja, salam kagak, cium tangan kagak. Sedih saya, anak-anak tahfiz diasramakan di masjid punya rumah tahfiz Pak. Sampai begitunya dia cerita, ya Allah, kok bisa gitu loh. Ini anak emang gak diajarin adab, kan malu kita Pak. Ya, anak tahfiz tapi perilakunya begitu. Nah, jangan-jangan gurunya kagak ngajarin. Tuh, apa nggak rusak Pak? Orang jadi negatif. Percuma lu hafal Quran, adab lo kagak ada. Bisa begitu Pak. Orang yang hafal Quran juga bisa begitu, bisa nggak punya adab. Mohon maaf. Ya gitu ceritanya, tapi begitu yang saya dapat. Ya saya sampaikan aja kepada ustaznya. Ustaz, emangnya anak-anak nggak diajarin adab? Sampai ada orang tua di sini, mantan pengurus masjid, cerita begini sama saya, Ustaz. Ya begitu Pak. Apa nggak bahaya itu Pak? Jadi Quran itu ya sebatas target hafal sekian juz, ya. Dia belum paham apa yang dia baca, apalagi bicara pengamalan. Ini PR Pak buat kita. Ya. Jadi jamaah sekalian, ya. Banyak ilmu boleh bagus. Ya tadi itu S1, S2, S3 sampai guru besar. Ya. Tapi nggak akan ada harganya, nggak akan ada nilainya, orang nggak akan respect sama kita kalau kita nggak punya adab, kita nggak punya akhlak. Ya, mulut, tangan, bahkan pikiran sekalipun, ya kita harus hati-hati. Ya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tetangganya nggak selamat dengan tangan dan lidahnya. Tuh. Adab kan itu Pak, bicara tangan dan lisan itu adab. Ya, baik, masyarakat bismillahirrahmanirrahim, kiranya ini ya materi yang sangat penting yang kita bahas, yang kita kaji. Ya, syukur-syukur ya nanti secara serius kita mengkaji kitab-kitab yang memang setidak-tidaknya 1 dari 3 kitab ini. Bicara tentang adabul alim wal muta'allim atau ta'lim muta'allim. Ya, karena ini juga ya sangat penting. Ya, jadi jangan sampai kita ngaji ya berpuluh-puluh tahun kita ngaji ya tapi nggak ada buahnya.
Ya, karena boleh jadi satu tadi sebabnya apa? Karena kita nggak beradab ketika kita ngaji. Kita tidak mengagungkan ilmu dan tidak memuliakan ahli ilmu. Nah, di situ masalahnya. Ya, di situ masalahnya. Ya, itu bisa jadi salah satu sebab. Bukan satu-satunya sebab, salah satu sebab. Kenapa kita susah mengamalkan ilmu? Kenapa kita susah merubah perilaku kita? Padahal kita udah ngaji kemana-mana, hadisnya kita tahu, dalil ayatnya kita tahu, kisahnya kita udah tahu, tapi kenapa kita masih susah? Nah, salah satu sebabnya itu, ya, tidak memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Ya, sementara di pesantren mereka bangga dengan lingkungannya, bangga dengan komunitasnya, karena salah satu di antara yang diajarkan kepada mereka adab tadi. Ya, sementara orang di luar pesantren mungkin karena belum pernah ngalamin, maka cara pandangnya adalah ya itu tadi, bisa dikatakan apakah gulu kah, apakah mungkin dianggap melanggar tuntunan Rasulullah, bisa begitu Pak. Ya, kenapa? Karena dia tidak menyelami, ya, tidak mendalami, ya, yang ada dia hanya melihat kulit. Ya, yang ada dia hanya melihat tampilan. Ya, nah, di sini masalahnya. Baik, ya, terlepas dari kasus-kasus tadi, ya tentu kita berharap kebaikan yang bisa kita dapat baik di lingkungan pendidikan umum maupun di lingkungan pendidikan pesantren. Ya, semuanya memang selalu ada plus dan minus. Ya, tidak semuanya baik dan tidak semuanya jelek. Ya, jadi cara pandang kita yang adil itu begitu Pak, cara pandang yang bijak itu begitu. Ya, tidak mengeneralisir, ya, atau menilai semuanya salah, ya nggak boleh juga begitu. Ya, kita harus fair, kita harus adil di dalam menilai, di dalam menyikapi sesuatu. Ya, syukur-syukur kalau kita tabayun dulu, klarifikasi dulu, selami dulu, baru ya kita menilai. Dan itu pun nilainya sangat subjektif. Ya, nggak bisa kita generalisir penilaian kita harus sama dengan penilaian orang lain, nggak bisa. Itu tadi Pak, ada satu kata kuncinya di situ, Pak, cinta. Ya, orang kalau sudah jatuh cinta itu gimana sih? Ya, ya sebagaimana tadi cintanya Nabi Yakub kepada anaknya. Ya, sampai dia ciumin baju anaknya sampai buta, dan dengan baju anaknya sendiri, ya, dengan asbab bajunya Yusuf pun Allah bukakan katanya Nabi Yakub alaihissalam, cinta. Ya, baik, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau nanya silakan, masih ada 4 menit ya, masuk jam 6. Oh, ada Pak? Silakan, cukup. Oh, cukup, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua, dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.